Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Afriza. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Sistem Keamanan Komputer, dosen pengampu Pak Ahmad Habib, Sarjana Komunikasi, Sarjana Komputer dan oke, kita lanjut ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 topik pembahasan materi. Yang pertama, Security Management Practice. Kedua, ISO 27001 2005 Information Security Management System. Yang ketiga, Access Control System dan metodologi. 4, kriptografi. 5, Informasi Sistem Security. Jadi di sini akan menjelaskan 5 materi yang sudah saya rangkum. Enjoy this video. Yang pertama, materi pertama adalah Security Management Practice. Apa sih Security Management Practice? Security Management. Yang perlu kita ketahui adalah Security Management dulu. Security Management merupakan suatu sistem untuk memberikan pemahaman yang utuh atau terpadu serta kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan dan mendesain sistem pengaman yang tepat, efektif, dan efisien. Sehingga dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, khususnya ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi serta kemampuan perusahaan sendiri dan berguna untuk mencegah sedini mungkin kerugian-kerugian bagi perusahaan atau loss prevention. Mengetahui secara garis besar definisi security management. Yang dimaksud dengan security management secara umum yaitu dapat melaksanakan prosedur sistem manajemen pengamanan dalam membentuk kerangka dasar bagi perusahaan agar dapat mengelola aspek keamanan dan ketertiban dengan mengatur dan mengendalikan potensi bahaya dan faktor risiko guna mencapai perlindungan keamanan karyawan, tamu, dan masyarakat. Perlindungan mesin, alat, materi, dan harta benda perusahaan. Proses produksi yang aman, handal, dan efisien. Perlindungan yang berkualitas dan lestari serta dapat diintegrasikan dalam sistem manajemen perusahaan yang ada dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisah dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Loss prevention management. Apa sih? Adalah langkah-langkah yang perlu diselenggarakan dalam upaya membuat security, pencegahan, kerugian, dan harapan agar terselenggaranya suatu manajemen security yang terarah, yaitu tidak terjadi gangguan-gangguan keamanan atau timbulnya kerugian-kerugian. Sedangkan penyelenggaraan manajemen security ini dilaksanakan dengan memperhatikan keefektifitasan biaya atau effective security or loss prevention management with simultaneation cost effective. Risk management. Apa sih risk management? Risk management adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya mencegah dan mengurangi ancaman atau pengaruh negatif dari suatu peristiwa atau insiden yang dapat membawa risiko. Dengan definisi sebagai suatu penerapan kebijakan manajerial yang disusun secara sistematis, prosedural, serta pelaksanaan tugas-tugas pengidentifikasian, penganalisaan, penilaian, penanganan, dan pemantauan serta pengkajian ulang atas suatu peristiwa atau insiden yang berupa ancaman dan mengakibatkan risiko. Manajemen pengaman industrial adalah dapat memahami sasaran, tujuan, serta fungsi organisasi, disusun secara sistematis dan pendekatan yang dikoordinasikan antar bagian serta upaya penanganan sesuai dengan tingkat risiko dan pembiayaan yang efektif dan terus dimonitor setelah dikaji ulang. Kepemimpinan security. Sebagai manajer security, dituntut mempunyai daya analisis yang tajam. Karena daya analisis yang tajam inilah prasyarat terlaksananya kewaspadaan terhadap lingkungan. Pemimpin yaitu orang-orang yang melakukan sesuatu yang benar. Do the right thing. Dengan manajer, orang-orang yang melakukan sesuatu dengan benar. Do the right thing. Profesionalisme security, yaitu dapat mengembangkan sikap sebagai seorang manajer security yang memenuhi tuntutan dan perkembangan dari unit-unit usaha dengan memberikan pelayanan yang prima dan konsisten. Praktik terbaik keamanan jaringan penting. Menerapkan pendekatan tata kelola keamanan informasi formal. Membangun dan memelihara kerangka keamanan informasi adalah tempat yang bagus untuk memulai. Kerangka kerja ini lebih penting daripada setiap alat mengkilap dalam tumpukan keamanan Anda. Dan itu harus menyelaraskan strategi jaminan Anda dan mendukung bisnis
Saat memilih salah satu metode ini, pastikan program Anda memberikan kemampuan untuk menggunakan pendekatan berbasis risiko dan memungkinkan tim Anda untuk mendeteksi insiden, menyelidiki secara efektif, dan merespons dengan cepat. Hentikan kehilangan data. Sebagian besar perusahaan bergantung pada kepercayaan karyawan, tapi itu tidak akan menghentikan data untuk meninggalkan perusahaan. Yang benar adalah beberapa pengguna pencuri data. Sebuah survei baru-baru ini terhadap lebih dari 1.500 profesional keamanan menemukan bahwa 43% menganggap eksfiltrasi data dari titik akhir sebagai masalah keamanan utama mereka. Untuk mengurangi kebocoran, sangat penting untuk mengontrol akses, memantau vendor, kontraktor, dan karyawan, dan mengetahui apa yang dilakukan pengguna Anda dengan data perusahaan. Mendeteksi ancaman orang dalam. Memang benar bahwa karyawan adalah aset terbesar Anda, tapi mereka juga bisa menjadi risiko terbesar Anda. Itu sebabnya Anda membutuhkan pertahanan teknologi. Alat yang memantau aktivitas pengguna dapat membantu Anda mendeteksi perilaku yang tidak sah dan memverifikasi bahwa pengguna tidak melanggar kebijakan keamanan. Ancaman orang dalam yang tidak terdeteksi dapat berubah menjadi pelanggaran orang dalam yang mahal. Mencadangkan data, mencadangkan file Anda, mungkin tanpa seperti akal sehat, tetapi setiap organisasi yang telah terkena ransomware seperti Petya atau WannaCry akan memberitahu Anda betapa pentingnya praktik terbaik ini. Sangat penting bagi organisasi untuk memiliki cadangan kerja penuh dari semua data. Itu benar, tidak hanya dari perspektif kebersihan keamanan dasar, tetapi juga sebagai alat untuk memerangi serangan yang muncul. Waspadai social engineering. Kebijakan keamanan teknologi dan TI yang Anda terapkan tidak mengganti akal sehat atau menghilangkan kesalahan manusia. Taktik rekayasa sosial telah berhasil digunakan selama beberapa dekade untuk mendapatkan informasi login dan akses ke file terenkripsi. Upaya mungkin datang dari telepon, email, dan komunikasi lain dengan pengguna Anda. Mendidik dan melatih pengguna Anda. Tidak peduli seberapa berbakat mereka, pengguna Anda akan selalu menjadi tautan terlemah Anda dalam hal keamanan informasi. Tetapi Anda tidak membatasi risiko itu dengan secara teratur mendidik mereka tentang praktik terbaik keamanan cyber. Minimal, pelatihan harus mencakup antara lain. Yang pertama, mengenali email phishing. Yang kedua, membuat dan memelihara kata sandi yang kuat. 3, hindari aplikasi berbahaya. 4, pastikan informasi berharga tidak dikeluarkan dari perusahaan. Pilih solusi pelatihan tidak membuat orang Anda tidur atau pergi ke satu telinga dan keluarga yang lain. Sebaliknya, latih orang-orang Anda dengan kebersihan keamanan cyber yang tepat dengan cara yang menekankan betapa pentingnya itu. Menemukan teknik kreatif untuk membuat tongkat pelatihan akan sangat membantu. Garis besar kebijakan pengguna yang jelas untuk karyawan baru dan pihak ketiga. Untuk memperkuat dan memperjelas pendidikan, untuk praktik terbaik keamanan cyber yang Anda berikan kepada pengguna Anda ketika pertama kali memperkerjakan mereka, Anda harus dengan jelas menguraikan persyaratan dan harapan yang dimiliki perusahaan Anda untuk keamanan TI. Pastikan kontrak kerja dan SLA memiliki bagian yang dengan jelas mendefinisikan persyaratan keamanan ini. Perbarui perangkat lunak dan sistem. Dengan penjahat cyber yang terus-menerus menemukan teknik baru dan mencari kerentanan baru, pertahanan cyber yang dioptimalkan hanya untuk waktu yang lama. Untuk menjaga jaringan Anda tetap terlindungi, pastikan keamanan perangkat lunak dan perangkat keras Anda diperbarui dan dapat menangkis ancaman terbaru. Buat buku pedoman respon insiden. Tidak peduli seberapa baik Anda mengikuti praktik terbaik ini, Anda masih mungkin dilanggar. Hampir setengah dari organisasi mengalami insiden keamanan pada tahun ini. Jika Anda terkena, memiliki rencana respon yang ditetapkan sebelum akan memungkinkan Anda menutup kerentanan apapun, membatasi kerusakan, pelanggaran, dan memulihkan secara efektif. Menjaga kepatuhan. Praktik terbaik ini adalah langkah pertama yang berguna untuk menjaga bisnis Anda tetap aman. Pedoman lain, termasuk beberapa yang disesuaikan dengan industri Anda, mungkin juga berguna. Peraturan seperti HIPAA, PCI-DSS, dan ISO menawarkan standar untuk bagaimana bisnis Anda harus melakukan keamanannya. Jangan memperlakukan aturan ini sebagai kerumitan belaka. Yang perlu Anda siapkan log auditnya. Pedoman kepatuhan juga dapat memberikan manfaat bisnis yang nyata.
Materi kedua, ISO 27001-2005, Information Security Management System. Sejarah dari ISO 27001-2005, Information Security Management System. Poin A. ISO 27001-2005 atau yang disebut dengan ISO 17799-2005-2 adalah suatu standar keamanan yang diperuntukkan bagi institusi yang akan mengelola dan mengontrol informasi security. Poin B. Standar manajemen informasi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995. Institut Standar Britania BS 7799. Poin ke C. ISMS merupakan suatu proses dan bukan suatu produk. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasikan dan meminimalkan risiko keamanan informasi sampai ke tingkat yang dapat diterima. Proses dimaksud haruslah dapat dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi teman-teman, ISMS ini bukanlah sebuah produk, melainkan sebuah proses untuk keamanan tersendiri. Dan standar internasional ISO telah memperkenalkan standar ini dengan konsep sistem manajemen ke dalam bidang keamanan yang secara garis besar dapat dikatakan sebagai suatu perangkat yang diambil dari sistem yang berkualitas untuk menyimpan atau memelihara proses keamanan. Next, standar internasional ini mengadopsi model Plan Do Check PDCA yang diterapkan untuk menyusun semua proses ISMS. Kita perhatikan gambar pertama. Bagaimana ISMS? Gambar pertama adalah bagaimana ISMS mengambil sebagian masukan persyaratan keamanan informasi dan harapan dari pihak yang berkepentingan dan melalui tindakannya diperlukan dan proses menghasilkan hasil keamanan informasi yang memenuhi persyaratan dan harapan tersebut. Adapun fasenya, fase rencana adalah tentang merencanakan ISMS, menilai risiko keamanan informasi dan memilih kontrol yang sesuai. Fase 2 melibatkan penerapan dan pengoperasian kontrol. Tujuan fase cek adalah untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja efisien dan efektivitas ISMS. Dalam fase undang-undang, perubahan dilakukan jika diperlukan untuk membawa ISMS kembali ke kinerja puncak. Next. Standar ini berisi 11 domain, selain bagian pengantar. Domain pertama, kebijakan keamanan, yaitu arah manajemen. Kedua, organisasi keamanan informasi, tata kelola keamanan informasi, manajemen aset, inventaris dan klasifikasi aset informasi. Yang keempat, keamanan sumber daya manusia, yaitu aspek keamanan bagi karyawan yang bergerak dan meninggalkan organisasi. Yang kelima, keamanan fisik lingkungan yang berupa perlindungan fasilitas komputer. Yang keenam, manajemen komunikasi dan operasi, yaitu manajemen kontrol keamanan teknis dalam sistem dan jaringan. Yang ketujuh, kontrol akses, pembatasan hak akses ke jaringan, sistem, aplikasi, fungsi, dan data. Yang kedelapan, akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, membangun keamanan ke dalam aplikasi. Manajemen insiden keamanan informasi, yaitu mengantisipasi dan merespon dengan tepat pelanggaran keamanan informasi. Yang ke-10, manajemen kelangsungan bisnis yang melindungi, memelihara, dan memulihkan proses dan sistem bisnis yang kritis. Ke-11, kepatuhan, memastikan kesesuaian dengan kebijakan keamanan informasi, standar hukum, dan peraturan. Kita masuk ke materi yang ketiga, akses kontrol sistem dan metodologi. Apa sih pentingnya kontrol akses? Pentingnya kontrol akses adalah untuk menjaga confidentiality, integrity, dan availability. Apa sih confidentiality atau kerahasiaan? Memastikan bahwa informasi tidak terbuka ke individu, program, atau proses yang tidak berhak. Beberapa informasi mungkin lebih sensitif dibandingkan informasi lainnya dan memerlukan level kerahasiaan lebih tinggi. Mekanisme kontrol perlu ditempatkan untuk mendata siapa yang dapat mengakses data dan apa yang orang dapat lakukan terhadap saat pertama kali diakses. Yang kedua, apa sih integrity? Integrity menurut Harris 2002. Integritas memiliki tujuan mencegah modifikasi pada informasi oleh user yang tidak berhak, mencegah modifikasi yang tidak sengaja atau tidak berhak pada informasi oleh orang yang tidak berkepentingan, dan menjaga konsistensi internal maupun eksternal.
Yang ke C, availability atau ketersediaan. Memastikan bahwa untuk user yang berhak memakai sistem, user tersebut memiliki waktu dan akses yang bebas dari gangguan pada informasi pada sistem. Informasi sistem dan sumber daya harus tersedia untuk user pada waktu diperlukan, sehingga produktivitas user tidak terpengaruh. D. Tujuan pertimbangan kontrol akses. Tujuan kontrol akses lainnya adalah reliability dan utilitas. Tujuan-tujuan tersebut mengalir dari kebijakan keamanan yang dikeluarkan suatu organisasi. Kebijakan ini merupakan pernyataan tingkat tinggi dari pihak manajemen yang berkaitan dengan kontrol pada akses suatu informasi dan orang-orang yang berhak menerima informasi tersebut. Ini contoh penjelasannya. Nanti teman-teman akan saya kasih link untuk mendownload PDF ini sih. Terus identifikasi dan autentikasi. Bagi user untuk dapat mengakses suatu sumber daya alam, harus ditentukan apakah individu tersebut dapat adalah siapa yang dia klaim, apakah punya bukti yang diperlukan, dan apakah dia diberikan hak untuk atau kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diminta. Ini contoh gambar untuk langkah-langkah yang harus dilalui subjek untuk mengakses objek atau sumber daya terdiri dari 3 tahapan, yaitu identifikasi, kita mengidentifikasi usernya. Setelah itu autentikasi dari kebuktian bahwa itu benar-benar user. Setelah itu baru diotorisasikan. Kontrol akses dan metodologi. Centralized access control. Pada metode ini satu entitas departemen atau individu bertanggung jawab dalam pemberian hak akses kepada seluruh user ke sumber daya. Manajemen menentukan bagaimana user sumber daya berinteraksi dan entitas ini mengkonfigurasi mekanisme yang menjalankan kontrol akses, memproses setiap perubahan, dan secara lengkap menghapus hak-hak ketika user berhenti dari perusahaan atau dipindahkan ke bagian lain. Decentralized dan distributed access control. Metode ini merupakan kontrol akses pada orang-orang lebih dekat pada sumber daya. Maksudnya adalah siapa yang memahami lebih baik yang dapat dan tidak dapat mengakses ke file, data, dan sumber daya tertentu. Seringkali manajer fungsional yang memberikan hak kontrol akses pada bawahannya. Alasan organisasi menerapkan model desentralisasi ini adalah karena manajer biasanya memiliki penilaian yang lebih baik pada penentuan user yang dapat mengakses sumber daya berbeda dan tidak diperlukan persyaratan bisnis yang mencantumkan kontrol ketat melalui lembaga terpusat. Metode yang ketiga adalah hybrid administration. Metode ini merupakan kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Metode administrasi kontrol akses, administrasi sentral, digunakan untuk tipe-tipe akses sensitif, domain logon, akses file, sistem, dan akses database. Dan user dapat menentukan siapa yang bisa mengakses file individu yang mereka buat. Akses user ke sumber daya melalui login ke domain jaringan merupakan tipe akses yang dikontrol secara terpusat oleh administrator jaringan. Ketika user membuat file dan membagi pakai, mereka dapat mencantumkan siapa yang dapat dan tidak dapat mengakses filenya. Ini merupakan tipe kontrol akses desentralisasi. Pola ini memberikan user kontrol dan fungsionalitas yang lebih, tetapi tidak memberikan lingkungan terkontrol dan keamanan yang ketat. Kita masuk ke materi keempat, kriptografi. Pengertian kriptografi. Kriptografi atau kriptologi dari bahasa Yunani kuno, tersembunyi rahasia, yang artinya adalah tersembunyi atau rahasia, dan menulis atau studi masing-masing adalah praktek dan suatu teknik untuk komunikasi yang aman di hadapan perilaku permusuhan. Secara umum, kriptografi adalah tentang membangun dan menganalisis protokol yang mencegah pihak ketiga atau publik membaca pesan pribadi. Berbagai aspek dalam keamanan informasi seperti kerahasiaan data, integritas data, autentikasi, dan non-penolakan adalah pusat kriptografi modern. Kriptografi modern ada di persimpangan disiplin matematika, ilmu komputer, teknik elektro, ilmu komunikasi, dan fisika. Apalagi kriptologi termasuk perdagangan elektronik, kartu pembayaran berbasis chip, mata uang digital, kata sandi komputer, dan komunikasi militer. Kriptografi sebelum zaman modern secara efektif identik dengan enkripsi, mengubah informasi ke dalam
Mengubah dari keadaan yang dapat dibaca menjadi omong kosong yang tidak dapat dipahami. Mengirim pesan terenkripsi sebagai teknik decoding. Hanya dengan penerimanya dituju dengan menghalangi akses dari musuh. Literatur kriptologi sering menggunakan nama Alice untuk pengirim, Bob untuk penerima yang dituju, dan Eve untuk musuh. Sejak pengembangan mesin Cyberrotor dalam Perang Dunia I dan munculnya komputer dan dalam Perang Dunia II, metode kriptografi menjadi semakin kompleks dan aplikasinya lebih variasi. Ini contoh mesin Cyber Lorentz yang digunakan dalam Perang Dunia II untuk mengenkripsi komunikasi komandan tinggi Jerman. Terminologi. Penggunaan pertama, istilah kriptografi sebagai lawan dari kriptogram berasal dari abad ke-19 yang berasal dari The Gold Bug, sebuah cerita oleh Edgar Allan Poe. Sampai zaman modern, kriptografi disebut hampir secara eksklusif untuk enkripsi yang merupakan proses pengubahan informasi biasa plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami. Cybertext adalah kebalikannya. Dengan kata lain, bergerak dari cybertext yang tidak dapat dipahami menjadi plain text. Cybertext, cyber atau adalah sepasang algoritma yang melakukan enkripsi dan deskripsi. Pembalikan, operasi terperinci dari cyber dikendalikan baik oleh algoritma dan dalam setiap contoh oleh kunci. Kuncinya adalah rahasia, idealnya hanya diketahui oleh komunikasi. Biasanya serangkaian karakter, idealnya pendek sehingga dapat diingat oleh pengguna, yang diperlukan untuk mendeskripsi cybertext. Dalam istilah matematika formal, cryptosystem adalah daftar elemen yang dipesan dari kemungkinan plain text terbatas, cybertext terbatas mungkin, kunci terbatas mungkin, dan enkripsi dan algoritma deskripsi yang sesuai dengan setiap kunci. Kunci penting baik secara formal maupun dalam praktik aktual, karena cyber tanpa kunci variabel dapat dipatahkan secara sepele. Hanya dengan pengetahuan tentang cyber yang digunakan dan karena itu tidak berguna atau bahkan kontraproduktif. Untuk sebagian besar tujuan, secara historis, cyber sering digunakan secara langsung untuk enkripsi dan deskripsi tanpa prosedur tambahan seperti autentikasi atau pemeriksaan integritas. Ini contoh gambar, yaitu cyber pergeseran alfabet diyakini telah digunakan oleh Julius Caesar lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini adalah contoh dengan K sama dengan 3. Dengan kata lain, huruf-huruf dalam alfabet digeser 3 dalam satu arah untuk mengenkripsi dan 3 ke arah lain untuk mendeskripsi. Begitu. Sejarah kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi klasik sebelum era modern. Kriptografi berfokus pada kerahasiaan pesan, yaitu enkripsi. Konversi pesan dari bentuk yang dapat dipahami menjadi yang tidak dapat dipahami dan kembali lagi di ujung yang lain, membuatnya tidak dapat dibaca oleh pencegat atau penyadap tanpa pengetahuan rahasia, yaitu kunci yang diperlukan untuk mendeskripsikan pesan itu. Enkripsi berusaha untuk memastikan kerahasiaan dan komunikasi, seperti mata-mata, pemimpin militer, dan diplomat. Dalam beberapa dekade terakhir, bidang ini telah berkembang melampaui masalah kerahasiaan untuk memasukkan teknik untuk pemeriksaan integritas pesan, autentikasi identitas, pengiriman penerima, tanda tangan digital, bukti interaktif, dan perhitungan yang aman, antara lain. Jenis cyber klasik utama adalah cyber transposisi yang mengatur ulang urutan huruf dalam pesan. Misalnya hello world menjadi lol world dalam skema penataan ulang yang sederhana. Dan cyber substitusi yang secara sistematis mengganti huruf dan kelompok huruf dengan huruf atau kelompok huruf lain. Misalkan terbang sekaligus menjadi GMZBUPUDF dengan mengganti setiap huruf dengan yang mengikuti dalam alfabet Latin. Versi sederhana keduanya tidak pernah menawarkan banyak kerahasiaan dari lawan yang giat. Cyber substansi awal adalah cyber Caesar, di mana setiap huruf dalam plain text digantikan oleh huruf beberapa jumlah posisi tetap lebih jauh ke bawah alfabet. Suetonius melaporkan bahwa Julius Caesar menggunakan dengan shift 3 untuk berkomunikasi dengan para jenderalnya.
Atbas adalah contoh dari cyber Ibrani awal. Penggunaan kriptografi yang paling awal diketahui adalah beberapa ciphertext berukiran pada batu di Mesir sekitar 1900 sebelum Masehi. Tetapi ini mungkin telah dilakukan untuk hiburan pengamat melek huruf daripada sebagai cara menyembunyikan informasi. Orang-orang Yunani dari zaman klasik dikatakan telah mengetahui cipher. Misalnya cipher transposisi Skytel yang diklaim telah digunakan oleh militer Spartan. Steganografi yaitu menyembunyikan bahkan keberadaan pesan sehingga menjaga rahasia. Juga pertama kali dikembangkan pada zaman kuno. Contoh awal dari Herodotus adalah pesan bertato di kepala seorang budak yang dicukur dan disembunyikan di bawah rambut yang tumbuh kembali. Steganografi yang lebih modern termasuk penggunaan tinta tak terlihat, microdots, dan watermark digital untuk menyembunyikan informasi. Itu adalah salah satu beberapa contoh dari steganografi. Ini contoh-contoh gambar-gambar dari kriptografi klasik. Yang pertama Skytel Yunani kuno yang direkonstruksi perangkat cyber awal. Kedua ada mesin cyber Prancis berbentuk buku abad ke-16 dengan lengan Henry II dari Prancis. Yang ketiga surat Encipert dari Gabriel de Louis de Armon, duta besar Prancis untuk kekaisaran otonom setelah 1546 dengan penguraian parsial. Halaman pertama buku oleh Al-Kindi yang membahas enkripsi pesan. Kita lanjut ke kriptografi modern. Kriptoanalisis perangkat mekanisme baru terbukti sulit dan melelahkan. Di Inggris, upaya kriptoanalitik di Bletchley Park selama Perang Dunia II mendorong pengembangan cara yang lebih efisien untuk melaksanakan tugas-tugas berulang-ulang. Ini memuncak dalam pengembangan Colossus, komputer pertama yang sebenarnya elektronik, digital dan dapat diprogram di dunia, yang membantu dalam deskripsi cipher yang dihasilkan oleh mesin Lawrence SZ40 atau 42 Angkatan Darat Jerman. Beberapa teknik kriptografi modern hanya dapat menjaga kunci mereka rahasia jika masalah matematika tertentu yang sulit, seperti faktorisasi integer atau masalah algoritma diskrit, sehingga ada hubungan yang mendalam dengan matematika abstrak. Ada sangat sedikit kriptosistem yang terbukti aman tanpa syarat. Pada satu kali adalah satu dan terbukti demikian oleh Claude Shannon. Ada beberapa algoritma penting yang telah terbukti aman dengan asumsi tertentu. Poin A, kriptografi kunci simetris. Kriptografi kunci simetris mengacu pada metode enkripsi, di mana pengirim dan penerima berbagi kunci yang sama. Ini adalah satu-satunya jenis enkripsi yang dikenal publik sampai Juni 1976. Cyber kunci simetris diimplementasikan sebagai cyber block dan cyber aliran. Sebuah blok cyber input dalam blok plain text sebagai lawan dari karakter individu. Bentuk input yang digunakan oleh cyberstrip. Satu putaran, ini contoh gambar yang pertama. Kita lihat ya, satu putaran dari 8,5 dari cyber ADA digunakan sebagian besar versi perangkat lunak yang kompatibel dengan PGP dan OpenPGP untuk enkripsi pesan yang efisien waktu. Dan juga ini Bob Hello Alice enkripsi 6E B69570 08E03CE4. Kriptografi kunci simetris di mana satu kunci digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Jadi ini kuncinya untuk mendeskripsi enkripsi yang ini agar disampaikan ke Alice. Bob menyatakan hello Alice, dienkripsi menjadi ini dengan secret kuncinya cuma satu. Terus dari ini dideskripsikan ke Alice seperti yang dikatakan Bob, yaitu hello Alice. Itu. Kriptografi kunci publik. Kriptosistem simetrik menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Meskipun pesan atau kelompok pesan dapat memiliki kunci yang berbeda dari yang lain. Kerugian yang signifikan dari cyber simetris ini adalah manajemen kunci yang diperlukan untuk menggunakan dengan aman. Setiap pasangan pihak yang berkomunikasi harus ideal. Berbagai kunci yang berbeda dan mungkin untuk setiap ciphertext yang dipertukarkan juga.
Jumlah kunci yang diperlukan meningkat sebagai kuadrat dari jumlah anggota jaringan yang sangat cepat membutuhkan skema manajemen kunci yang kompleks untuk menjaga mereka semua konsisten dan rahasia. Ini contoh kriptografi kunci publik di mana kunci yang berbeda digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi misalkan Bob mempunyai kunci sendiri untuk enkripsinya, yaitu Hello Alice seperti yang tadi. Alice juga memiliki kunci private-nya sendiri yang pada akhirnya sama-sama untuk mendeskripsikan enkripsi yang ini. Tuh. Dalam contoh ini pesan, ada juga contoh kedua dari Alice. Dalam contoh ini pesan hanya ditandatangani dan tidak dienkripsi. Alice menandatangani pesan dengan kunci pribadinya, jadi dia menandatangani pakai kunci pribadinya, Hello Bob. Nah, Bob dapat memverifikasi bahwa Alice mengirim pesan dan bahwa pesan tersebut belum dimodifikasi. Jadi baliknya nanti seperti ini ke Bob, verifikasinya sama, Hello Bob. Terus fungsi hash kriptografi. Fungsi hash kriptografi adalah algoritma kriptografi yang merupakan cara untuk menghasilkan dan memanfaatkan kunci tertentu untuk mengeskripsikan, mengenkripsikan data untuk enkripsi simetris atau asimetris. Dan fungsi tersebut dapat dilihat sebagai kunci itu sendiri. Mereka mengambil pesan dengan panjang berapapun sebagai input dan melakukan hash pendek dan panjang tetap yang dapat digunakan dalam misalnya tanda tangan digital. Untuk fungsi hash yang baik, penyerang tidak dapat menemukan dua pesan yang menghasilkan hash yang sama. MD4 adalah fungsi hash yang telah lama digunakan yang sekarang rusak. MD5 varian MD4 yang diperkuat juga banyak digunakan tetapi rusak dalam praktiknya. Kriptanalisis. Tujuan dari kriptanalisis adalah untuk menemukan beberapa kelemahan atau ketidakamanan dalam skema kriptografi sehingga memungkinkan subversi atau penghindarannya. Ini adalah kesalahpahaman umum bahwa setiap metode enkripsi dapat dipatahkan. Sehubungan dengan pekerjaan Perang Dunia II di Bell Labs, Claude Shannon membuktikan bahwa ciphertext satu kali tidak dapat dipecahkan asalkan bahan kuncinya benar-benar acak. Tidak pernah digunakan kembali, dirahasiakan dari semua penyerang yang mungkin dan dengan panjang yang sama atau lebih besar dari pesan. Ini adalah contoh alatnya. Varian dari mesin Enigma yang digunakan oleh otoritas militer dan sipil Jerman pada akhir 1920-an hingga Perang Kedua menerapkan cyberpoliapabetik elektromekanis yang kompleks, memecahkan dan membaca cyber Enigma di Biro Cyber Polandia selama 7 tahun sebelum perang, dan dekripsi berikutnya di Bletchley Park penting untuk kemenangan sekutu. Itu contoh alatnya. Dan ini adalah monumen Poznan. Untuk kriptanalisis Polandia yang melanggar cyber mesin Enigma Jerman dimulai pada tahun 1932 mengubah jalannya Perang Dunia Kedua. Ini adalah monumennya. Kita masuk ke materi terakhir, informasi sistem security. Pengertian dari InfoSec atau keamanan informasi adalah seperangkat alat dan praktek yang dapat digunakan untuk melindungi informasi digital dan analog. InfoSec mencakup berbagai domain TI, termasuk infrastruktur dan keamanan jaringan, audit, dan pengujian. Ini menggunakan alat seperti autentikasi dan izin untuk membatasi pengguna yang tidak sah mengakses informasi pribadi. Langkah-langkah ini membantu Anda mencegah bahaya terkait dengan pencurian informasi, modifikasi, dan kehilangan. Triad keamanan informasi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, CIA. Triad CIA terdiri dari 3 prinsip inti, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Bersama-sama, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar memandu kebijakan keamanan informasi. Berikut adalah ikhtisar singkat dari setiap prinsip. Prinsip pertama, kerahasiaan, yaitu melindungi informasi berarti Anda ingin dapat membatasi akses ke mereka yang diizinkan untuk melihat. Ini kadang-kadang disebut dengan sebagai NTK. Perlu diketahui semua orang harus dilarang belajar apapun tentang isinya. Ini adalah inti dari kerahasiaan. Misalnya, Undang-Undang Federal mengharuskan universitas membatasi akses ke informasi siswa swasta. Akses ke catatan kelas harus batasi pada mereka yang memiliki akses resmi. Poin kedua B, integritas. Integritas adalah jaminan bahwa informasi yang diakses belum diubah dan benar-benar mewakili apa yang dimaksud. Sama seperti orang yang berintegritas berarti apa yang dia katakan dan dapat
dan dapat diberikan untuk secara konsisten mewakili kebenaran. Integritas informasi berarti informasi benar-benar mewakili makna yang dimaksud. Informasi dapat kehilangan integritasnya melalui niat jahat, seperti ketika seseorang yang tidak berwenang membuat perubahan untuk sengaja salah mengertikan sesuatu. Contohnya adalah ketika seorang hacker disewa untuk masuk ke sistem universitas dan mengubah nilai siswa. Ketersediaan informasi adalah bagian ketiga dari triad CIA. Ketersediaan berarti informasi yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapapun yang berwenang untuk melakukan dalam jangka waktu yang sesuai. Tergantung pada jenis informasi, jangka waktu yang tepat dapat berarti hal berbeda. Misalnya, seorang pedagang saham membutuhkan informasi untuk segera tersedia. Sementara orang penjual mungkin sedang mendapatkan angka penjual untuk hari itu. Dalam laporan keesokan paginya, pengecer online mengharuskan server mereka tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Perusahaan lain mungkin tidak menderita jika server mereka down selama beberapa menit sekali. Adapun alat untuk keamanan informasi. Untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, organisasi dapat memilih dari berbagai alat. Masing-masing alat-alat ini dapat digunakan sebagai bagian dari kebijakan keamanan informasi secara keseluruhan. Yang pertama, autentikasi. Autentikasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi seseorang melalui satu atau lebih dari 3 faktor. Faktor pertama, sesuatu yang mereka tahu. Faktor kedua, sesuatu yang mereka miliki. Atau faktor terakhir, yaitu faktor ketiga, sesuatu yang mereka akses kontrol. Yang ke B, kontrol akses. Setelah penggunaan autentikasi, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa mereka hanya dapat mengakses sumber daya informasi yang sesuai. Hal ini dilakukan melalui penggunaan kontrol akses. Kontrol akses yang menentukan pengguna mana yang berwenang untuk membaca, modifikasi, menambah, dan atau menghapus informasi. Ada beberapa model kontrol akses yang berbeda. Dua yang lebih umum adalah daftar kontrol akses ACL. ACL itu yang seperti ini. Dan kontrol akses RBAC yang seperti ini, berbasis peran. Jadi role-nya reader ini hanya untuk membaca, editor ini membaca dan menulis, administrator adalah membaca, menulis, menambah, dan menghapus. Ini contoh RBAC. Gitu. Lanjut. Yang kecil, bila sisi keamanan kata sandi. Ternyata autentifikasi faktor tunggal ini dapat mudah disusupi. Kebijakan kata sandi yang baik harus diberlakukan untuk memastikan bahwa kata sandi tidak dapat dikompromikan. Di bawah ini adalah beberapa kebijakan yang lebih umum yang harus digunakan organisasi. D. Seringkali enkripsi. Seringkali sebuah organisasi perlu mengirimkan informasi melalui internet atau mentransfernya di media eksternal seperti flash driver. Dalam kasus ini, bahkan dengan autentikasi dan kontrol akses yang tepat adalah mungkin bagi orang yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses ke data. Enkripsi adalah proses pengkodean data pada transmisi atau penyimpanannya sehingga hanya individu yang berwenang yang dapat membacanya. Pengkodean ini dilakukan oleh perangkat lunak yang mengkodekan teks biasa yang perlu ditransmisikan enkripsi, kemudian menerima teks cipher yang memecahkan kode itu deskripsi. Ini contoh gambarnya enkripsi kunci publik. Yang ke CDEBAR, blockchain dan Bitcoin. Blockchain berkembang pada tahun 2008 sebagai bagian dari proposal untuk Bitcoin. Blockchain adalah jaringan peer-to-peer yang menyediakan catatan transaksi terbuka dan terdistribusi oleh antara dua pihak. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan di mana tidak ada server antara dua node yang mencoba berkomunikasi. Pada dasarnya ini berarti bahwa setiap node bertindak sebagai server dan klien. Bitcoin adalah sistem pembayaran di seluruh dunia yang menggunakan cryptocurrency. Ini berfungsi tanpa bank sentral, berbasis sebagai jaringan peer-to-peer dengan transaksi yang terjadi langsung antara vendor dan pembeli. Catatan transaksi dicatat dalam blockchain. Teknologi Bitcoin dirilis pada tahun 2009. Unities of Chambers memperkirakan ada 2,9 dan 5,8 juta pengguna untuk Bitcoin pada tahun 2017 dan sekarang juga masih trending untuk Bitcoin ya teman-teman. Poin F adalah backup. Alat penting lainnya untuk keamanan informasi adalah rencana cadangan mengkomprehensif untuk seluruh organisasi. Tidak hanya data pada server perusahaan yang dicadangkan, tetapi masing-masing komputer yang digunakan di seluruh organisasi juga harus dicadangkan. Rencana cadangan yang baik harus terdiri dari beberapa komponen. Yang G, firewall. Firewall adalah metode lain yang dapat digunakan organisasi untuk meningkatkan keamanan di jaringan. Firewall dapat
ada sebagai perangkat keras atau perangkat lunak, atau keduanya. Firewall perangkat keras adalah perangkat yang terhubung ke jaringan dan memfilter paket berdasarkan seperangkat aturan. Salah satu contoh dari aturan ini adalah mencegah paket memasukkan jaringan lokal yang berasal dari pengguna yang tidak sah. Firewall perangkat lunak berjalan pada sistem operasi dan mencegat paket saat mereka tiba di komputer. Ini diagram konfigurasi jaringan dengan firewall, router, dan DMZ. Bila sisi jaringan pribadi virtual. Dengan menggunakan firewall dan teknologi keamanan lainnya, organisasi dapat secara efektif melindungi banyak sumber informasi mereka dengan membuat tidak terlihat oleh dunia luar. Tetapi bagaimana jika seorang karyawan yang bekerja dari rumah membutuhkan akses ke beberapa sumber daya ini? Bagaimana jika seseorang konsultan mempekerjakan yang perlu melakukan pekerjaan pada jaringan perusahaan internet dan di lokasi terpencil? Dalam kasus ini, Virtual Private Network (VPN) diperlukan. Keamanan fisik. Tapi hati-hati dengan VPN ya teman-teman. Karena sekarang marak VPN yang dapat memblokir kita dan menjadi virus. Kalau memang ingin membeli VPN, belilah yang terbaik. Lebih baik bayar untuk VPN. Selanjutnya keamanan fisik. Keamanan fisik adalah perlindungan dari perangkat keras aktual dan komponen jaringan yang menyimpan dan mengirimkan sumber daya informasi. Untuk menerapkan keamanan fisik, organisasi harus mengidentifikasi semua sumber daya yang rentan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya ini tidak dapat dirusak atau dicuri secara fisik. Langkah-langkah ini termasuk yang berikut. Pertama, pintu terkunci, deteksi intrusi fisik, peralatan yang diamankan, pemantauan lingkungan, dan pelatihan karyawan. Kebijakan keamanan. Selain kontrol teknis yang tercantum di atas, organisasi juga perlu menerapkan kebijakan keamanan sebagai bentuk kontrol administratif. Bahkan, kebijakan ini harus benar-benar menjadi titik awal dalam mengembangkan rencana keamanan secara keseluruhan. Kebijakan keamanan informasi yang baik menjabarkan pedoman untuk pengguna sumber informasi karyawan perusahaan dan memberikan jalan lain perusahaan jika seorang karyawan melanggar kebijakan. Keamanan informasi pribadi. Yang pertama, selalu pantau perangkat lunak Anda, install perangkat lunak antivirus, dan tetap up to date. Jadilah pintar tentang konsepsi Anda, cadangkan data pribadi, amankan akun Anda dengan autentikasi 2 faktor, buat kata sandi Anda panjang, kuat, dan unik, curigalah terhadap tautan dan lembaran yang aneh. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau kurangnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman. Untuk linknya nanti akan saya kirimkan untuk download PDF-nya. Terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya, Sandy Afriza, NPI 14619003007. Selamat belajar.